Disha! Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Krishna Cottage film tahun 2004. Film ini dibintangi oleh Sohail Khan sebagai Manav atau Amarkana, Isa Kopikar sebagai Disa, Anita Hasanandani sebagai Santi, serta beberapa artis lainnya. Film Krishna Cottage adalah film horor supranatural berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 2004. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film ini dibuka dengan sebuah acara yang merayakan peluncuran sebuah buku yang berjudul Kahi Angkahi Bate, yang berarti hal-hal yang terucap dan tak terucap, karya Profesor Siddharth Das. Secara singkat dalam peluncuran buku itu, Profesor Das menceritakan isi yang ada di dalam bukunya. Kemudian Profesor Das menyumbangkan salinan buku Kahi Angkahi Bate yang berisi 9,5 cerita ke GC College, sebuah kampus bergengsi di kota itu, Dos. Setahun kemudian, kepala sekolah GC College diam-diam mengambil buku itu dari perpustakaan dan menyimpannya di gudang yang terbengkalai. Saat menaruh buku itu, kepala sekolah melihat penampakan kaki. Namun saat dicari tidak ada seorang pun di ruangan itu selain dirinya. Wah, pastinya sangat menyeramkan sekali. Kepala sekolah takut pastinya dan segera meninggalkan tempat itu. Scene berpindah pada sekelompok teman dekat di kampus perkuliahan, yaitu di GC College. Ada Manav dan pacarnya yaitu Santi, ada Kabir, ada Aksai, dan pacarnya Kabir yang bernama Nupur, dan juga Tali. Mereka ini kuliah di kampus GC College. Suatu hari ada seorang mahasiswa baru yang cantik jelita bernama Disa. Kecantikan Disa membuat Manav dan teman-temannya terpesona. Salah satu teman Manav yaitu Tali mulai menggoda Disa dan Disa hanya tersenyum menanggapi godaannya Tali. Ternyata Disa ini satu kelas dengan Manav dan Santi, Dos. Tali dengan bersemangat mengenalkan sahabat-sahabatnya kepada Disa. Tali juga memberitahu Disa bahwa nanti malam Manav dan Santi akan bertunangan. Santi pun mengundang Disa ke acara pertunangannya dengan Manav nanti malam. Why don't you join us? Tum आओगी? तुम्हारी सबके साथ. Malam harinya, Disa hadir tepat saat acara pertukaran cincin antara Manav dan Santi. Disa mengucapkan selamat pada Manav dan memberinya karangan bunga. Tali yang mencoba mendekati Disa mengajak Disa menari bersamanya, namun Disa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama acara tersebut, Manav menyelamatkan Disa tepat waktu. Beberapa saat sebelum lampu gantung jatuh, Disa yang masih syok ditenangkan oleh Manav dan teman-temannya. Bahkan ibunya Manav juga turut menenangkan Disa. Kemudian Manav dan teman-temannya mengantar Disa pulang. Di tengah jalan, mobil mereka menabrak dinding es yang langsung menghilang. Entah apa itu yang ditabrak, yang pastinya menyebabkan mobil yang dikendarai oleh temannya Manav mogok di tengah jalan. Semua orang yang ada di dalam mobil menyalahkan Kabir yang saat itu sedang menyetir. Mereka menganggap Kabir tidak fokus dalam menyetir karena sudah larut malam, Dos, dan mobilnya mogok. Kelompok tersebut kemudian terpaksa bermalam di sebuah rumah singgah tua bernama Krishna Cottage. Rumah itu sangat besar, Dos, dan dilihat dari arsitektur serta perabotan yang tersisa, rumah itu merupakan rumah orkai alias orang kaya pada masanya. Kabir yang penasaran hendak menuju ke lantai atas.
Ketika menaiki tangga satu persatu, Kabir melihat ada bayangan di tengah-tengah tangga sehingga Kabir takut untuk melanjutkan naik ke lantai atas. Tidak hanya itu Dos, ketika membuka jendela, tiba-tiba nih Dos, angin berhembus dan tirai yang ada di jendela itu secara misterius mengikat tubuhnya Kabir, membuat Kabir ketakutan. Kabir segera melepaskan diri dan memberitahu teman-temannya, namun teman-temannya ini tidak ada yang percaya pada apa yang dikatakan oleh Kabir. Sementara itu di scene lain, Tali yang sedang mengganti ban mobil juga mendapat gangguan mistis. Secara terang-terangan di rumah Krishna Cottage, Disa mendapat gangguan mistis di mana kalung yang dipakai oleh Disa ditarik oleh seseorang yang tidak kasat mata. Disa pun membuka kalung yang dipakainya dan di depan semua teman-temannya Disa mengungkapkan bahwa roh pacarnya yang telah meninggal yang bernama Amarkana berada di balik kekacauan dan gangguan mistis yang terjadi pada mereka. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya pada Disa, terutama Aksai yang menganggap Disa hanya mengada-ngada. मेरा अमर मर चुका है. Saat itulah Tali masuk dan memberitahu teman-temannya bahwa semua ban mobilnya pecah. Disa meyakinkan semua orang bahwa memang arwah Amarkana berada di balik semua ini. Esok harinya mereka masih terjebak di rumah Krishna Cottage. Manav terlihat begitu perhatian kepada Disa yang pastinya membuat Santi cemburu. Ya siapa yang gak cemburu sih Dos, pacarnya ngasih perhatian ke wanita lain. Sementara itu, teman-temannya Manav yang lain memanggil teknisi untuk memperbaiki mobil mereka yang mogok. Setelah mobil berhasil diperbaiki, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, yang mengejutkan Manav, Disa mendatangi rumahnya Manav untuk mengembalikan jaket yang Manav pinjamkan kepadanya. Dan mereka pun akhirnya berangkat ke kampus bersama. Santi, pacarnya Manav, yang melihat Manav datang bersama dengan Disa, lagi-lagi cemburu melihatnya. Secara kebetulan Disa selalu muncul secara tiba-tiba di dekat Manav. Kali ini mereka tanpa sengaja bertemu di perpustakaan. Hai. Hai. Di perpustakaan itulah Disa sedikit bercerita tentang kehidupannya kepada Manav. Dan di perpustakaan itu juga Tali mendengar percakapan antara Manav dan Disa. Tali mengetahui bahwa Kahi Angkahi Bate adalah buku favoritnya Disa. Karena Tali menyukai Disa dan ingin mengambil hatinya Disa, Tali meminta Nupur untuk membaca buku Kahi Angkahi Bate agar dia dapat menggunakan kalimat-kalimat romantis yang ada di buku Kahi Angkahi Bate itu untuk memikat hatinya Disa. Nupur pun mulai membaca buku Kahi Angkahi Bate itu. Saat membaca buku itu, Nupur terlihat terkejut dan ketakutan. Nupur pun menelpon Tali dan pada saat itu ia mendapat gangguan. Sendirian di rumahnya, Nupur pun ketakutan karena dihantui oleh sosok hantu misterius. Dan akhirnya Nupur dibunuh oleh kekuatan supranatural misterius. Sementara itu Manav dan teman-temannya yang lain sedang menonton film di bioskop. Lagi-lagi dan lagi Disa muncul secara tiba-tiba. Santi merasa kesal karena Disa terus-terusan muncul dan hadir di antara mereka, terutama di antara dia dan Manav. Santi yang merasa kesal langsung memarahi Disa. Dengan mata berkaca-kaca Disa pun pergi dari tempat itu. Disha, Manav yang merasa kasihan pada Disa mengejar Disa. Mereka duduk bersama dan disitulah Disa menceritakan kisah cintanya dengan Amar yang kini telah meninggal. Manav yang kasihan mendengar cerita Disa menghiburnya. Sementara itu di kampus, Santi dan Tali sedang ada kegiatan. Tali secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Profesor Siddharth Das dan kepala sekolah. Melalui percakapan itu, Tali mengetahui bahwa buku Kahi Angkahi Bate adalah buku terkutuk, sehingga harus segera dihancurkan untuk mencegah
tragedi lebih lanjut. Nupur. Tali yang mendengar itu bergegas ke rumahnya Nupur untuk mengambil buku Kahi Angkahi Bate dan mengembalikannya ke perpustakaan. Tetapi sampai di rumahnya Nupur, Tali tidak dapat menemukan Nupur karena Nupur sudah meninggal. Tali mengambil buku Kahi Angkahi Bate itu dan menemui Kabir. Tetapi tanpa sengaja Tali meninggalkan buku itu di mobilnya Kabir. Saat sampai di rumah, Tali menyadari bahwa bukunya tertinggal di dalam mobilnya Kabir. Tali langsung menelpon Kabir dan menanyakan apakah ada buku di dalam mobilnya Kabir, dan Kabir menjawab iya. Kabir membaca buku Kahi Angkahi Bate itu karena ia penasaran. Sama seperti Nupur, Kabir terlihat terkejut membaca buku itu. Kabir segera menghubungi Tali dengan suara ketakutan. Tali menyuruh Kabir untuk datang ke kampus, namun ternyata seseorang yang menjawab teleponnya Kabir bukanlah Tali, melainkan sosok roh misterius yang menyerupai Tali. Sampai akhirnya Kabir diserang oleh roh misterius itu dan Kabir juga dibunuh oleh roh tersebut. Scene berpindah pada Santi yang selalu dibuat cemburu oleh Manaf karena Manaf selalu membicarakan Disa. Manaf kemudian mengaku kepada Santi bahwa meskipun Disa memiliki daya tarik magnetis yang aneh padanya, di hatinya Manaf hanya mencintai Santi. Pengakuan ini membuat Santi marah dan Santi pergi untuk menghadapi Disa di rumahnya. Sementara itu Disa sendiri menemui Manaf yang saat itu sedang bersama dengan Aksai dan Tali karena pada saat itu di kampus sedang ada perayaan Hari Valentine. Di acara itu Manaf dan sahabat-sahabatnya tampil menyanyi di atas panggung. Sampai di rumahnya Disa, Santi merinding karena rumahnya sepi dan gelap. Di sana Santi bertemu dengan ibunya Disa yang sudah lanjut usia. Di situ ibunya Disa mengungkapkan bahwa Disa telah meninggal dunia selama 22 tahun yang lalu. Santi terkejut dan tidak percaya bahwa Disa telah meninggal. Ibu Disa meyakinkan Santi bahwa memang benar Disa telah meninggal 22 tahun yang lalu. Santi pun menyadari bahwa Disa adalah hantu. को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। Santi yang ketakutan dan terkejut menyetir dengan ketakutan dan hampir saja Santi celaka. Disitulah Santi menyadari bahwa Nupur dan Kabir telah meninggal. Santi pingsan di dekat sebuah kuil. Santi diselamatkan oleh perantara spiritual terkenal yang bernama Sunita Menon. Dan Sunita Menon melakukan ritual pemanggilan arwah untuk memanggil roh Disa. Sudah ada Manaf, Aksai, dan Tali. Dan dengan bantuan Sunita Menon, ritual pemanggilan arwah Disa pun dimulai. Sementara itu, Tali, Santi, Manaf, dan Aksai pastinya sangat sedih atas meninggalnya Nupur dan Kabir yang merupakan sahabat dekat mereka. मंत्र पूरा होते ही Sementara itu, Tali membaca buku Kahi Angkahi Bate tersebut dan menemukan bahwa isi buku itu berpusat di sekitar Pondok Krishna atau yang dikenal dengan Krishna Cottage, dan buku itu mengisahkan tentang Disa. Tali segera memberitahu Aksai tentang isi buku Kahi Angkahi Bate itu. Bahkan Tali akan pergi ke Krishna Cottage, namun Aksai mencegahnya. Tali tetap bersikuku untuk pergi ke Krishna Cottage. Sambil membawa buku Kahi Angkahi Bate, Tali pergi ke Krishna Cottage seorang diri. Tetapi sebelum ia dapat bertindak lebih jauh, Tali dibunuh oleh arwah Disa. Tidak lama setelah itu, Aksai, Santi, Sunita, dan Manaf mendatangi Krishna Cottage dan di sana mereka terkejut melihat Tali yang sudah tidak bernyawa. मैंने इसे कितना समझाया लेकिन Aksai memberitahu Sunita mengenai buku Kahi Angkahi Bate yang ditulis oleh Profesor Siddharth Das. Di sisi lain, Profesor Siddharth Das yang ternyata mencintai Disa membakar beberapa halaman terakhir dari buku Kahi Angkahi Bate, dan Profesor Siddharth Das mengenang Disa dengan penuh kasih sayang. प्रोफेसर
Jadi di masa lalu Disa ini merupakan teman dari Profesor Siddharth Das. Namun Profesor Siddharth Das saat ini meninggal karena serangan jantung sebelum Manav dan yang lainnya dapat bertemu dengan Profesor Siddharth Das. Di rumah Profesor Siddharth Das itulah Manav menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke sebuah tempat. Manav pun pergi ke tempat itu seorang diri dan beberapa kilas balik dari kehidupan sebelumnya terkuak. Banyak kejadian-kejadian atau kilas balik dan flashback dari masa lalu menghantui ingatannya Manav. Di sana Manav melihat sebuah kursi yang tertutup oleh salju. Manav membersihkan kursi itu dan di situ Manav menemukan sebuah tulisan yang bertuliskan Amar dan Disa tahun 1980. Pada saat itu Manav terpeleset sehingga Manav terguling-guling jatuh di atas tumpukan salju. Dan di sana pula Manav menemukan mayat Amarkana yang diawetkan di dalam es. Dan terungkap bahwa dirinya sendiri sebenarnya adalah Amarkana di kehidupan sebelumnya. Semuanya semakin jelas ketika Manav mengingat semuanya, yaitu tentang kehidupannya di masa lalu. Jadi Manav atau di masa lalu namanya adalah Amarkana dan Disa adalah mahasiswa di GC College. Pertemuan pertamanya dengan Disa karena Amar menyelamatkan Disa dari sebuah insiden. Sejak saat itu mereka berdua menjadi teman baik. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari Disa telah menyatakan cintanya kepada Amarkana di Krishna Cottage. Tetapi Amar menolak Disa dengan mengatakan bahwa ikatan yang ada di antara mereka lebih dari sekedar persahabatan, tetapi kurang dari cinta. Disa sangat kecewa dengan penolakan Amar. Dalam keadaan terobsesi, Disa membunuh beberapa pria yang sebelumnya pernah berkelahi dengan Amar. Disa menjebak Amar sebagai tersangka utama. Disa pada saat itu memasuki kediaman Amar dan berpura-pura dia ketakutan. Disa menjebak Amar sebagai tersangka utama pembunuhan yang dia lakukan karena Disa berharap mereka akan melarikan diri bersama dan akan hidup bahagia. Namun Amar tidak sebodoh itu. Setelah mengetahui kebenaran bahwa Disa dengan sengaja melakukan pembunuhan dan menjebak Amar menjadi tersangka utama dalam pembunuhan itu, pastinya Amar sangat kecewa. Pada saat itu Disa telah mengajak Amar untuk melarikan diri, dan setelah mengetahui kebenarannya Amar mencoba melarikan diri. Tetapi Disa yang saat itu sedang mengemudikan mobil menabrakkan mobilnya ke pegunungan bersalju yang menyebabkan Amarkana terpental dan langsung tewas di tempat. Disa pastinya sangat sedih mengetahui tubuh Amar, lelaki yang dia cintai, tidak bernyawa. Disa menolak untuk meninggalkan tubuh Amar yang sudah tewas. Meskipun pada saat itu Disa telah dibujuk oleh beberapa orang, salah satunya adalah kepala sekolah dan juga Profesor Siddharth Das. Hingga pada akhirnya Disa bersama dengan tubuh tidak bernyawa Amarkana terkubur oleh longsoran salju di lokasi tersebut. Kembali ke masa sekarang, Sunita berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan roh Disa adalah dengan menikahkan Manav dan Santi, karena kesucian ikatan pernikahan terlalu kuat untuk dipatahkan oleh roh manapun. Manav meyakinkan Santi bahwa semua akan baik-baik saja dan ia tidak akan pernah meninggalkan Santi. Pernikahan Manav dan Santi pun digelar dengan sangat sederhana dan sangat mendadak. Hanya ada pendeta, Aksai, dan Sunita yang menyaksikan jalannya pernikahan dari Manav dan Santi. Sunita juga mencoba menyangkal gangguan dari roh Disa. Namun, pernikahan Santi dan Manav masih diganggu oleh roh Disa. Roh Disa merasuki tubuh Sunita dan menyerang Santi. Bahkan tidak segan-segan, roh Disa menyakiti Santi.
Manaf mencoba menghentikan Rohdisa, namun Rohdisa menyerang dan membunuh Sunita dengan menusuknya pada cabang pohon sehingga menyebabkan Sunita tewas di tempat. Setelah melakukan percakapan dengan Rohdisa, Manaf setuju untuk pergi bersama dengan Rohdisa. Setelah itu Rohdisa menghilang begitu saja. Esok harinya Manaf atau Amarkana mendatangi tempat di mana Amar dan Disa mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya Amar. Di sana Amar berkata dia sangat siap untuk ikut Rohdisa. Manaf atau Amarkana mengatakan kepada Disa bahwa hatinya milik istrinya yaitu Santi dan Manaf siap mati untuk cinta sejatinya yaitu Santi. Itu sebabnya Manaf sekarang ada di sini supaya Rohdisa tidak lagi mengganggu Santi dan orang-orang terdekatnya. मगर मौत Di depan arwah Disa, Manaf melompat bunuh diri, tetapi secara ajaib Manaf selamat. Manaf terbangun di sebuah pondok di dekat tempat itu. Penjaga pondok memberitahu Manaf bahwa seorang wanita telah mengantarkannya ke sana. Penjaga pondok itu juga memberikan sebuah liontin pada Manaf, yang mana liontin itu merupakan liontin miliknya Disa. Di situ Manaf menemukan surat dari Disa yang muncul di jendela, di mana Disa akhirnya menerima bahwa kebahagiaannya Manaf terletak pada Santi. अपनी जिंदगी को मेरी हार मत समझना। Disa tidak bisa memaksakan perasaannya, dan arti sebenarnya dari cinta adalah memberi, bukan memiliki. शायद यही प्यार है, लेना नहीं। 1 tahun kemudian, Manaf dan Santi telah menikah dengan bahagia. Dan Manaf masih mengingat Disa sebagai sahabatnya yang baik, dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Krishna Cottage ini dikenal karena musiknya yang mudah diingat, terutama karena lagunya yaitu Suna Suna yang dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal. सुना सुना Film ini diproduksi oleh Shobha dan Ekta Kapoor. Ekta Kapoor merupakan putri dari aktor legendaris yaitu Jitendra, sementara Shobha Kapoor merupakan istri dari Jitendra. Ekta Kapoor dan Anita Hassanandani sendiri memiliki persahabatan yang mendalam dos, dan persahabatan mereka ini sangat awet selama 25 tahun yang melampaui hubungan profesional mereka di industri televisi. Jadi itu dos, alur cerita dari film Krishna Cottage film tahun 2004. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Birmilenge. Hey, yeah, yeah.